bahwasanya konsekuensi keimanan adalah amalan soleh. Nabi Syuaib ngajak ngajak kaumnya untuk mentauhidkan Allah, untuk menyembah Allah saja. Juga mengarahkan kaumnya kepada amalan-amalan soleh. Ini menunjukkan iman bukan saja sekedar perkara hati, perkara keinginan, bukan. Tetapi iman juga masuk ke dalamnya amalan. Dan Ahlussunnah wal Jamaah telah mengajarkan kita musammal iman itu kalau mencakup 3 perkara yang tidak terpisahkan satu dari yang lainnya. Yang pertama, i'tiqadun bil jinan, wa qaulun bil arkan, wa qaulun bil lisan, wa amalun bil jawari wal arkan. Diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan. Itu iman. Kurang 1 sehingga 2 saja tidak disebut iman. Makanya iblis tidak disebut mukmin, karena hanya 2. Dia meyakini di dalam hati dan dia berucap, kurang amalan. Orang munafik tidak disebut iman, soalnya ada ucapan, ada amalan, tapi gak ada hati, pura-pura, eto-eto. Makanya Abu Thalib tidak disebut iman, karena ada keyakinan hati dan ada amalan, gak ada ucapan. Itu harus 3. Nah, di sini ditegaskan kembali oleh Syekh As-Sa'di, disebut iman ketika masuk ke dalamnya amalan. Karena konsekuensi dari iman adalah amalan, yang menunjukkan iman bukan perkara hati saja, sebagaimana orang Murji'ah. Orang Murji'ah mengatakan iman selama-lamanya sempurna, gak pernah berkurang, karena iman hanya perkara hati saja. Orang kalau masuk Islam, meyakini Allah Tuhannya, dan keyakinan-keyakinan yang lainnya yang dia mesti meyakininya, sudah selama-lamanya sempurna sampai mati. Gak ada istilah iman berkurang, gak ada. Gak ada istilah iman berkurang. Iman selama-lamanya sempurna. Padahal iman itu bisa naik, bisa turun. Yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Para sahabat berdoa, Allahumma zidna ilman wa yaqinan. Allahumma zidna yaqinan wa ilman. Para sahabat berdoa, menunjukkan pemahaman sahabat, iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi orang-orang Murji'ah, mereka sesat di dalam hal ini, itu menyatakan iman di dalam hati saja. Itu akibat berbicara tentang akidah, sandarannya kepada akal secara dominan, tidak disadarkan kepada nos dan bagaimana para sahabat memahaminya. Akhirnya terjadi kesesatan di antara semacam itu. Orang-orang Murji'ah logikanya begini, orang-orang kafir berbuat kebaikan-kebaikan efek apa enggak? Enggak kan? Orang kafir berbuat kebaikan kayak apapun enggak ngefek. Kenapa? Karena dia membangun di atas fondasi kekufuran, maka apapun yang dilakukan gak ngefek, gak ada artinya. Bukankah orang beriman juga begitu? Dia berbuat di atas fondasi keimanan, jadi berbuat kekufuran ya gak ngefek, gak ngaruh, sama saja kan. Nah, ini logika yang konyol gitu ya.